Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi aladzina mudatul ummah ma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil alim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ta'lil Muta'alim. Seperti biasa, sebelum kita ngaji pada malam hari ini, kita membacakan Al-Fatihah. Kita kirimkan hadiah Al-Fatihah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, kemudian kepada guru kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menyajikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah liridhu'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila hadrati sultan auliya syekh qadir al-jalil wal hadrati. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa bi asrarihim fid darin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa samaituhu ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi. Wa samaituhu, dan menamakan saya hu pada kitab. Wa samaituhu, dan menamakan saya hu pada kitab. Ta'limal muta'allimi, pada kitab Ta'limal Muta'alim Tariqat Ta'alumi. Apa artinya Ta'limal Muta'alimi? Mengajarkan kepada orang yang belajar. Ta'limal Muta'alimi artinya itu adalah mengajarkan kepada orang yang belajar. Jadi allama yu'allimu ta'liman. Ta'limal Muta'alimi artinya itu adalah mengajarkan kepada orang yang belajar, tariqat ta'allumi, pada jalannya belajar. Pada jalannya belajar atau caranya belajar. Jadi kitab ini nanti isinya adalah menjelaskan bagaimana tata cara belajar yang baik dan benar sehingga bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Wa ja'altuhu, dan menjadikan saya hu pada kitab. Wa ja'altuhu, dan menjadikan saya hu pada kitab. Pokoknya kalau tu berarti saya, kalau tak berarti kamu. Wa ja'altuhu, dan menjadikan saya pada kitab fusulan, pada beberapa fasal. Fusulan pada beberapa fasal. Faslun, adapun satu fasal. Itu fi mahiyatil ilmi, di dalam hakikatnya ilmu. Itu fi mahiyatil ilmi, di dalam hakikatnya ilmu, wal fikhi, dan fikih. Wa fadlihi, dan keutamaannya masing-masing. Wa fadlihi, dan keutamaannya masing-masing dari ilmu dan fikih. Faslun, adapun satu fasal. Itu finiyati, di dalam niat. Itu finiyati, dalam niat, fi hali ta'alumi, di dalam keadaan belajar. Fi hali ta'alumi, di dalam keadaan belajar. Faslun, adapun satu fasal. Itu fi ikhtiyaril ilmi, di dalam memilih ilmu. Itu fi ikhtiyaril ilmi, di dalam memilih ilmu, wal ustadzi, dan guru. Wasariki, dan teman. Wasariki, dan teman. Wasabati, dan menetap ilmu. Wasabati, dan menetap ilmu. Faslun, adapun satu fasal. Itu fi ta'zimil ilmi, di dalam mengagungkan ilmu. Itu fi ta'zimil ilmi, di dalam mengagungkan ilmu. Wa ahlihi, dan ahlinya ilmu atau orang yang punya ilmu. Wa ahlihi, dan ahlinya ilmu atau orang yang punya ilmu. Faslun, adapun satu fasal.
Itu fil jiddi di dalam bersungguh-sungguh. Itu fil jiddi dalam bersungguh-sungguh, wal muwadzabati dan bertekun. Wal muwadzabati dan tekun. Wal himmati dan cita-cita tinggi. Wal himmati dan cita-cita tinggi. Faslun, adapun satu fasal. Itu fi bidayati sab'aki. Itu fi bidayati sab'i di dalam memulai belajar. Itu fi bidayati sab'i di dalam memulai belajar, wa qadrihi dan ukurannya belajar. Atau sabki, wa qadrihi dan ukurannya belajar, wa tartibihi dan urutannya belajar. Faslun, adapun satu fasal. Itu fi tawakkul di dalam tawakal. Faslun, adapun satu fasal. Itu fi waqti taksili di dalam waktu menghasilkannya ilmu. Itu fi waqti taksili di dalam waktu menghasilkan ilmu. Itu fi waqti taksili di dalam waktu menghasilkan ilmu. Faslun, adapun satu fasal. Faslun, adapun satu fasal. Itu fi syafaqati di dalam kasih sayang. Itu fi syafaqati dalam kasih sayang, wan nasihati dan nasihat. Wan nasihati dan nasihat. Faslun, adapun satu fasal. Itu fil istifadi dalam mencari faedah. Fil istifadati itu di dalam mencari faedah. Faslun, adapun satu fasal. Itu fil waro'i di dalam waro, sifat waro. Halat ta'alumi di dalam keadaan belajar. Faslun, adapun satu fasal. Itu fima di dalam sesuatu. Itu fima di dalam sesuatu, yurisu yang mewariskan, yang menyebabkan. Itu yurisu di dalam, itu fima dalam sesuatu, dalam perkara, yurisu yang mewariskan atau yang menyebabkan sesuatu. Al-hifdho pada hafalan. Al-hifdho pada hafal atau hafalan, wanisyana dan lupa. Faslun, adapun sesuatu. Faslun, adapun satu fasal. Itu fima di dalam sesuatu. Itu fima dalam sesuatu, yajlibu yang bisa mendatangkan, yang bisa menarik apa sesuatu. Yajlibu yang bisa menarik apa sesuatu, arisko pada rizki. Wama dan sesuatu. Wama dan sesuatu, yamna'u yang mencegah. Yamna'u yang mencegah apa sesuatu. Yamna'u yang mencegah apa sesuatu. Wama dan sesuatu. Wama dan sesuatu, yazidu yang bisa menambahkan. Yazidu yang bisa menambahkan apa sesuatu, fil umri di dalam umur. Wama dan sesuatu, yang kusu yang bisa mengurangi apa sesuatu pada umur. Yang kusu yang bisa mengurangi sesuatu pada umur. Wama taufiki dan tidak ada. Adapun pertolongan saya. Wama taufiki dan tidak ada. Adapun taufik saya atau pertolongan saya. Itu illa billahi kecuali dengan Allah. Itu illa billahi kecuali dengan Allah. Alaihi atas Allah. Tawakal tu pasrah saya. Tawakal tu pasrah saya, wa ilaihi dan kepada Allah. Wa ilaihi dan kepada Allah, unibu kembali saya. Unibu kembali saya. Jadi dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu terdapat beberapa fasal yang nantinya kita akan belajar secara terperinci. Fasal yang pertama itu adalah faslun, ai hadza faslun fi mahiyatil ilmi, di dalam hakikatnya ilmu, di dalam menjelaskan hakikatnya ilmu. Wal fikhi dan fikih. Wal fikhi dan fikih, wa fadlihi dan keutamanya ilmu dan fikih. Wa fadlihi dan keutamanya ilmu dan fikih. Qala telah bersabda. Qala telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi adapun menuntut ilmu. Thalabul ilmi adapun menuntut ilmu itu faridatun sangat wajib. Itu faridatun sangat wajib ala kulli muslimin atas setiap orang muslim.
Ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimah. Jadi yang pertama itu Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimah. Rasulullah di sana mengatakan dengan redaksi faridatun. Faridatun itu adalah sigat mubalaghah. Kalau sigat mubalaghah berarti sangat wajib. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan talabul ilmi fardun? Tapi Rasulullah mengatakan faridatun. Karena faridatun bukan hanya sekedar wajib, sangat diwajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimah. Rasulullah tidak mengatakan talabul ilmi fardun. Tapi Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun. Jadi faridatun di situ adalah sigat mubalaghah, yang artinya itu sangat diwajibkan. Jadi menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi orang muslim dan muslimah. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Nanti dijelaskan. Jadi bagi seorang muslim itu tidak semuanya dipelajari. Tapi nanti ada kriteria ilmu yang harusnya dipelajari, yang dicari oleh seorang muslim ataupun muslimah. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah, bi'annahu, dengan sesungguhnya. Nah, ini namanya kalau dalam ilmu nahwu itu namanya dhamir sa'an. Dhamir sa'an itu nggak ada rujuknya, nggak ada kembalinya. Jadi kalau guru saya itu kalau ada tanda itu tanda titik 3. Bi'annahu, dengan sesungguhnya keadaan. Itu nggak ada tempat, itu dhamirnya nggak ada kembali kemana-mana, namanya dhamir sa'an. Dhamir sa'an itu contohnya adalah kalimat qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah huwa. Huwanya itu kembali kemana? Kan nggak ada. Itu namanya dhamir sa'an. I'lam, ketahuilah, bi'annahu, dengan sesungguhnya. Itu la yuftaradu. Di kitab kalian la yuftaradu apa la yaftaridu? La yuftaradu berarti pakai majhul. Itu la yuftaradu, tidak diwajibkan. Itu la yuftaradu, tidak diwajibkan ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimah. Apa yang tidak diwajibkan? Fa'ilnya talabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu. Talabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu. Bal yuftaradu, tetapi diwajibkan. Bal yuftaradu, tetapi diwajibkan, alaihi, atas kulli muslimin, setiap muslim wa muslimah. Bal yuftaradu, tetapi diwajibkan, alaihi, atas muslim wa muslimah. Apa yang diwajibkan? Talabu ilmil hali, mencari ilmu hal. Talabu ilmil hali, mencari ilmu hal. Jadi ternyata tadi kan di awal dijelaskan bahwasanya Rasulullah mengatakan mencari ilmu itu wajib, sangat diwajibkan bagi orang muslim dan muslimah. Kemudian ada pertanyaan, apakah semua ilmu itu harus dipelajari? Nah, di sini di dalam kitab Ta'limul Mutalim beliau menjelaskan la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Jadi bagi orang muslim dan muslimah tidak diwajibkan untuk mencari semua ilmu. Semua ilmu yang ada di dalam Islam itu tidak wajib semuanya dipelajari sekaligus. Tapi yang diwajibkan adalah bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Tapi yang diwajibkan bagi orang muslim adalah menuntut ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu adalah wa ilmu usuluddin wa ilmul fikih. Jadi yang dimaksud dengan ilmu hal di dalam kitab Ta'limul Mutalim itu adalah ilmu usuluddin. Apa itu ilmu usuluddin? Yaitu ilmu tauhid. Ya, kemudian juga wa ilmul fikih. Jadi pertama yang harus dipelajari bagi seorang santri, bagi seorang yang beragama Islam adalah dia diwajibkan mencari ilmu tentang ilmu tauhid dan ilmu tentang fikih. Berarti membahas tentang apa? Membahas tentang minal kufri wal iman was sholat was zakat was shaum wa ghairiha. Minal ahwal lal hal al muqabbil lil mustaqbal. Jadi ilmu yang wajib dipelajari bagi seorang muslim itu adalah ilmu hal. Ini yang harus menjadi titik tekan di situ. Ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu adalah maksudnya ilmu usuluddin dan ilmu fikih.
ilmu tauhid dan ilmu fikih. Kenapa yang diwajibkan itu ilmu usuluddin dan ilmu fikih? Karena kita hidup itu tidak terlepas dari yang namanya sholat. Kita hidup tidak terlepas dari yang namanya iman. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari tentang sholat. Contoh, kita kan sebagai orang muslim kan diwajibkan untuk sholat. Kita nggak bakal tahu bagaimana tata cara sholat sebelum kita belajar ilmu fikih. Kita nggak bakal tahu bahwasanya Allah punya sifat wajib ada 20 kecuali kalau kita belajar ilmu tauhid. Makanya di sini adalah minal ahwal, dari keadaan-keadaan yang memang kita akan hadapi sekarang. Tuh. Saat kalau kita mempelajari tentang ilmu kedokteran, membahas tentang ilmu nahwu, kalau sekarang belum wajib. Tapi yang pertama kali yang diwajibkan bagi seorang santri itu adalah ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Berarti kalau misalkan dia pengajar ilmu alat, berarti dia harus paham tentang ilmu alat itu. Contoh, kamu itu pekerjaannya adalah sebagai seorang dokter. Berarti ilmu halnya itu adalah kamu itu harus mempelajari tentang kedokteran. Kamu kerjaannya sebagai penjual. Berarti kamu itu ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu halnya apa? Berarti mempelajari tentang ilmu jual beli. Kamu itu mau berangkat haji ataupun umroh. Berarti yang diwajibkan untuk menuntut ilmu itu adalah ilmu hal. Apa ilmu halnya? Yaitu ilmu yang menjelaskan tentang bab haji dan umroh. Jadi itu namanya ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu tauhid dan ilmu fikih. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan. Nah ini. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan, afdalul ilmi adapun lebih utamanya ilmu. Afdalul ilmi adapun lebih utamanya ilmu itu ilmul hali, ilmul hal, ilmu keadaan. Itu ilmul hali, ilmul hal, ilmu keadaan. Kenapa ilmu fikih dan ilmu tauhid itu wajib? Karena ilmu fikih dan tauhid itu adalah ilmu yang sedang dihadapi. Kamu itu wajib melaksanakan ibadah sholat. Berarti kalau kita pengen tahu bagaimana tata cara sholat, berarti kita harus mempelajari ilmu fikih. Kemudian kamu penjual, berarti nanti wajib mempelajari bab jual beli. Tuh. Wa afdalul amali adapun lebih utamanya amal perbuatan. Wa afdalul amali adapun lebih utamanya amal perbuatan itu hifdzul hali, menjaga keadaan. Itu hifdzul hali, menjaga keadaan. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu hal. Tadi udah jelaskan ilmu tauhid dan ilmu fikih. Sedangkan amal yang perbuatan itu adalah menjaga hal, menjaga keadaan, minad dia wal fasad, menjaga dari perbuatan yang bisa merusak. Itu namanya hifdzul hal. Yuftaradu diwajibkan. Yuftaradu diwajibkan alal muslimin atas muslim. Apa yang diwajibkan? Tolabu ilmi mah, mencari ilmunya sesuatu. Tolabu ilmi mah, mencari atau menuntut ilmunya sesuatu. Yaqau yang terjadi. Yaqau yang terjadi apa ma atau sesuatu. Yaqau yang terjadi apa ma atau sesuatu lahu bagi muslim. Lahu bagi muslim. Fi halihi di dalam keadaannya muslim. Fi halihi di dalam keadaannya muslim. Fi halihi dalam keadaannya muslim. Fi ayyi halin. Fi ayyi halin dalam setiap keadaan. Fi ayyi halin dalam setiap keadaan kana yang ada. Kana yang ada hal. Fi ayyi halin dalam setiap keadaan kana yang ada hal atau keadaan. Kemudian beliau melanjutkan yuftaradu 'alal muslim talabu ilmi ma yaqaulahu fi halihi fi ayyi halin kana. Diwajibkan bagi seorang muslim untuk mencari ilmu yang terjadi di dalam keadaannya, di dalam satu keadaan apapun. Berarti kalau misalkan kita keadaan sekarang adalah keadaan menjadi seorang santri, berarti seorang santri itu wajib
belajar tentang ilmu fikih. Kenapa? Karena dia akan menghadapi yang namanya sholat. Kemudian ketika kamu sudah kerja, kemudian pekerjaannya adalah penjual, maka ketika kamu jadi penjual wajib mempelajari tentang ilmu jual beli. Kemudian kamu ditakdirkan oleh Allah punya travel umroh dan haji, berarti harus paham tentang pasal bab yang menjelaskan tentang umroh dan haji dalam keadaan apapun, baik kamu ketika masih kecil, dewasa pun sudah tua. Tuh. Fi ayyi halin kan, dalam setiap keadaan apapun. Fa innahu, maka sesungguhnya. Nih, hunya itu domirnya enggak ada, namanya domir sa'an. Fa innahu, maka sesungguhnya itulah buddha wajib. Itulah buddha wajib lahu bagi muslim. Minas sholati, dari sholat. Nah, ini contohnya adalah diwajibkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Ini contoh, la buddha lahu minas sholat. Diwajibkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Sehingga ketika seorang muslim itu wajib melaksanakan sholat, apa yang harus dilakukan? Nah ini, fayuftarudu, maka diwajibkan. Fayuftarudu, maka diwajibkan alaihi, atas muslim. Alaihi, atas muslim. Apa yang diwajibkan? Ilmu ma, mengetahui sesuatu. Ilmu ma, mengetahui sesuatu. Ya kau yang terjadi apa sesuatu. Ya kau yang terjadi apa sesuatu lahu bagi muslim. Lahu bagi muslim. Fi sholatihi, di dalam sholatnya muslim. Fi sholatihi, di dalam sholatnya muslim. Fi sholatihi, dalam sholatnya muslim. Biqadrima, dengan ukurannya sesuatu. Biqadrima, dengan ukurannya sesuatu. Yu'adi, yang bisa mendatangkan. Yu'adi, yang bisa mendatangkan atau yang bisa melaksanakan muslim. Siapa muslim? Yu'adi, yang bisa mendatangkan. Siapa muslim atau melaksanakan siapa muslim? Bihi, dengan sesuatu. Bihi, dengan sesuatu. Fardhu sholati, pada fardunya sholat. Fardhu sholati, pada fardunya sholat. Nah ini, fa innahu la budda lahu minas sholah. Jadi maksud dari la budda lahu minas sholat adalah wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalian kan tahu nih, kalian itu wajib melakukan ibadah sholat. Ketika kalian sudah tahu kalian itu wajib sholat, fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhu sholat. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui sesuatu, untuk mengetahui ilmu yang terjadi di dalam sholat. Kamu kan muslim, wajib melakukan ibadah sholat. Ketika seorang muslim tahu bahwasanya dia wajib melakukan sholat, maka seorang muslim tersebut wajib ilmu mayakau, wajib mengetahui sesuatu, wajib mengetahui ilmu yang terjadi, yang ada di dalam sholat tersebut. Dengan kadar apa? Biqadri ma yu'adzi bihi fardhu sholat. Sekira kamu itu bisa melaksanakan kefarduan, melaksanakan fardu-fardunya sholat itu. Oh, ternyata dalam sholat itu harus membaca Al-Fatihah, harus ruku, harus sujud. Yang penting kamu tahu itu aja. Biqadri ma yu'adzi bihi fardhu sholat. Yang penting kamu itu paham bagaimana tata cara sholat. Yang penting kamu tuh tahu bagaimana cara melaksanakan sholat yang baik dan benar. Itu namanya biqadri ma yu'adzi bihi fardhu sholat. Fardhu sama dengan rukun. Dengan kadar kamu itu bisa melaksanakan kefarduan sholat. Berarti kamu harus tahu rukun sholat ada berapa. Kalau sudah tahu fardhu sholat ada berapa, berarti nanti kamu bisa melaksanakan sholat secara sempurna. Itu maksudnya. Wa yajibu, dan wajib alaihi, atas muslim. Wa yajibu, dan wajib alaihi, atas muslim. Apa yang wajib? Ilmu ma, mengetahui sesuatu. Ilmu ma, mengetahui sesuatu. Ya kau yang terjadi apa sesuatu. Sama dengan di atas artinya itu. Ya kau yang terjadi apa sesuatu lahu bagi muslim. Biqadri ma, dengan ukurannya sesuatu. Biqadri ma, dengan ukurannya sesuatu.
Biqadrima dengan ukurannya sesuatu, yu'adi yang bisa mendatangkan, yang bisa melaksanakan muslim. Yu'adi yang bisa mendatangkan, yang bisa melaksanakan muslim. Yu'adi yang bisa mendatangkan, melaksanakan muslim, bihi dengan sesuatu. Al-wajibah pada perkara yang wajib. Al-wajibah pada perkara yang wajib. Ini sama. Sebenarnya ini adalah kata-katanya sama. Kalau yang di atas itu menggunakan redaksi fardhu sholat, kalau yang ini adalah al-wajib. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqalahu fi qadri ma yu'addi bihil wajib. Wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui sesuatu, mengetahui ilmu yang terjadi bagi seorang muslim dengan kadar dia itu mampu melaksanakan kewajibannya. Seorang muslim itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Contoh, bener nggak? Ketika seorang muslim itu wajib melakukan ibadah puasa, maka dia wajib ilmu ma yaqaulahu bi qadri ma yu'addi bihi al-wajib. Maka orang muslim tersebut wajib mengetahui tentang ilmu yang terjadi di dalam puasa. Dengan kadar, dengan ukuran seorang muslim tersebut mampu melaksanakan ibadah puasa yang baik dan benar. Berarti harus tahu fardunya puasa ada berapa, rukunnya ada berapa. Kalau nggak tahu ya nggak bisa melaksanakan kewajibannya gitu. Li'an nama karena sesungguhnya sesuatu. Li'an nama karena sesungguhnya sesuatu, perkara boleh. Li'an nama karena sesungguhnya sesuatu atau perkara. Yutawassalu yang dijadikan perantara. Yutawassalu yang dijadikan perantara apa sesuatu. Ada bihinya enggak? Li'an nama karena sesungguhnya sesuatu yutawassalu yang dijadikan perantara bihi dengan sesuatu. Apa bihi sesuatu gitu. Yutawassalu yang dijadikan perantara apa? Yang dijadikan perantara bihi sesuatu ila iqamatil fardi kepada melaksanakan fardu. Ila iqamatil fardi kepada melaksanakan fardu. Ila iqamatil fardi kepada melaksanakan fardu. Itu yakunu ada apa sesuatu. Itu yakunu ada apa sesuatu. Itu fardun fardu. Itu fardun fardu. Tadi kan dijelaskan bahwasanya seorang muslim itu wajib melakukan ibadah sholat. Ketika seorang muslim wajib melakukan ibadah sholat, maka dia wajib mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Di dalam kitab usul fikih ada keterangan al-amru bisai'i amrun biwasa ilhi. Benar nggak? Di kelas 5 ini, di kaidah fil amri. Ada kaidah dalam usul fikih itu al-amru bisai'i amrun biwasa ilhi. Dulu kamu kelas 3 siapa gurunya? Usul fikih. Hamzat. Kelas 3 nggak ada. Ada, Mabadi Awaliyah. Setahat. Al-amru bisai'i amrun biwasa ilhi. Al-amru bisai, ketika kita memerintahkan sesuatu, berarti amrun biwasaili, berarti wajib memerintahkan dengan perantaranya. Kita diperintahkan oleh orang tua kita untuk belajar. Berarti sesuatu yang menjadikan perantara belajar wajib juga ada. Apa berarti? Kitab, pulpen, ataupun yang lain. Benar nggak? Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah sholat. Benar nggak? Apa wasailnya? Apa perantaranya sholat? Wudu. Berarti kita wajib mengetahui tentang wudu itu. Al-amru bisai'i amrun biwasailihi. Memerintahkan dengan sesuatu berarti memerintahkan juga dengan perantaranya. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Berarti secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita untuk mengetahui sesuatu yang bisa menjadikan sholat kita itu sah, yaitu ya belajar ilmu fikih. Jadi seperti itu. Nah, makanya di sini ada keterangan li'anna ma yutawassalu bihi lila iqamatil fardhi yakunu fardun. Karena segala sesuatu yang dijadikan perantara untuk melaksanakan ibadah fardu, maka itu menjadi fardu juga.
Ini belajar kita talimut talim gak gampang ini. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhon. Karena segala sesuatu yang dijadikan perantara untuk melakukan kewajiban, maka menjadi wajib juga. Contohnya itu ya tadi, kita ini wajib melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa. Nah itu namanya fardu. Kemudian di dalam kefarduan tersebut, dalam kefarduan sholat, kefarduan puasa, itu ada tawasulnya, ada perantaranya, ada mediasinya. Apa itu? Wudu. Bener nggak? Berarti wudu itu juga wajib. Gitu. Kita diwajibkan oleh guru kita untuk belajar. Berarti secara tidak langsung kita diwajibkan sama guru kita untuk membawa kitab dan pulpen. Karena apa? Karena kitab dan pulpen itu adalah tawasulnya belajar. Kita ini nggak bakal bisa menulis, nggak bakal bisa dapat pelajaran kalau kita nggak bawa kitab dan nggak bawa pulpen. Berarti membawa pulpen dan wajib, pulpen dan buku berarti wajib itu. Itu namanya li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Kenapa bagi seorang muslim itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi juga harus melaksanakan ketentuan kadar-kadar yang sehingga dia itu bisa melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk melakukan kewajiban, maka menjadi wajib juga. Kalau di kaidah ushul fiqh itu apa? Al-amru bisyai amrun biwasailihi. Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan dengan perantaranya gitu. Paham nggak? Ya mudah-mudahan paham. Karena nggak gampang. Jadi saya itu dulu pernah belajar kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi kata guru saya itu, kamu ketika belajar kitab kuning, belajar bahasa Arab ataupun yang lain, satu kalimat yang kamu pelajari jangan sampai kamu nggak paham. Kenapa? Karena pada saatnya nanti kamu tuh bakal jadi ustadz, bakal jadi orang yang ditanya sama adik kelas, sama murid kamu. Ini maksudnya apa ustadz itu? Makanya setiap kata yang kamu pelajari ini harus paham. Jangan sampai satu kata yang kamu pelajari, jangan sampai kamu terlewat nggak paham. Contoh kamu belajar mutola'ah. Belajar mutola'ah itu kanal khalifatu al-mansuru liyatatalla'u dan seterusnya. Itu kata-kata yang ada di kitab mutola'ah itu jangan sampai kamu nggak paham. Ini maksudnya apa, Ustaz? Saya belum paham. Nah itu jangan sampai. Karena pada saatnya itu nanti kamu bakal ditanya sama murid kamu atau sama adik kelas kamu gitu. Sama kayak kita nih belajar kitab Ta'limut Ta'lim nih. Ditanya maksud kalimat li'anna ma yutawassalu bi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon itu apa Ustaz maksudnya? Apa ini ya? Nah, ya, kalau kamu nggak bisa mentasawurkan, nggak bisa menggambarkan, nggak bisa menjelaskan, sayang. Kayak contoh misalkan nih, saya hanya menjelaskan karena segala sesuatu yang jadikan perantara untuk melakukan ibadah fardu maka menjadi fardu juga. Maksudnya apa? Waduh, saya kurang tahu, jangan. Jadi sebisa mungkin satu kalimat yang kalian pelajari dalam mempelajari kitab kuning ataupun belajar bahasa Arab, jangan sampai kamu nggak paham. Satu kalimat pun jangan paham, jangan sampai nggak paham. Karena pada saatnya nanti kamu bakal jadi ustadz, bakal jadi kiai, ya. Sehingga kamu itu ketika menjelaskan nggak hanya sekedar menjelaskan, tapi dijelasin, ditasawurkan biar paham itu. Wama dan sesuatu, lanjut. Wama dan sesuatu yutawassalu yang dijadikan perantara. Yutawassalu yang dijadikan perantara apa bihi sesuatu. Apa bihi sesuatu ila iqamatil wajibi kepada melaksanakan wajib. Ila iqamatil wajibi kepada melaksanakan wajib. Ila iqamatil wajibi kepada melaksanakan wajib itu yakunu ada sesuatu. Itu yakunu ada apa ma yutawassalu sesuatu wajiban itu wajib. Itu wajiban wajib. Ini sama kata-katanya. Sebenarnya kalau yang di awal itu kan ma yutawassalu bihi ila qomatil fardhi yakunu fardhon. Kalau yang kedua menggunakan kata wajib. Wajib dan fardhu itu sama. Kalau yang kedua wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Segala sesuatu yang dijadikan perantara untuk melakukan wajib, maka menjadi wajib juga. Kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Benar nggak?
Di dalam puasa itu banyak tawasulnya, banyak perantaranya. Maka mengetahui perantara dari puasa itu maka menjadi wajib. Itu. Wa kadzalika dan begitu juga. Wa kadzalika dan begitu juga fi shaumi dalam berpuasa. Wa kadzalika dan begitu juga fi shaumi dalam berpuasa wa zakati zakat. Nah, bukan hanya salat. Kan tadi kan contohnya salat. Begitu juga dengan puasa. Puasa juga wajib, ya kan? Berarti kita harus mempelajari ma yutawassalu bi ila salat. Kemudian zakat, ingkana jika ada, itulahu bagi muslim. Ingkana jika ada itulahu bagi muslim, apa yang ada malun harta. Apa malun harta? Kemudian zakat itu kalau punya harta, berarti zakat itu wajib. Berarti ma yutawassalu bihi ila zakat yakunu wajiban. Zakat itu wajib bagi kita. Berarti segala sesuatu yang menjadikan perantara untuk melaksanakan zakat maka menjadi wajib juga. Tahu tata caranya. Ini untuk siapa dibayar nih zakatnya nanti dan juga yang lain. Wal haji dan haji. Bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji juga sama. Wal haji dan haji ingkan ya Allah ya Karim. In wajib jika wajib haji. In wajib jika wajib haji alaihi atas muslim. Alaihi atas muslim. Begitu juga haji kalau emang wajib, kalau mampu. Haji itu wajib bagi seorang muslim yang mampu. Ketika haji itu wajib bagi orang yang mampu, maka orang tersebut wajib mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan haji. Jadi seperti itu. Wa kadzalika dan begitu juga wajib. Wa kadzalika dan begitu juga wajib fil buyui dalam jual beli. Fil buyui dalam jual beli. Ingkana jika ada muslim. Ingkana jika ada muslim itu yatajiru. Itu yatajiru berdagang siapa muslim. Itu yatajiru berdagang siapa muslim. Bukan hanya ibadah. Bagi seorang muslim juga wajib mempelajari tentang jual beli kalau emang dia profesinya adalah pedagang. Contoh, misalkan kamu itu jadi pedagang, berarti harus mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan ilmu perdagangan. Biar enggak terjadi riba, melaksanakan sesuatu yang diharamkan, ataupun yang lain. Kila dikatakan li Muhammad ibn al-Hasan kepada Syekh li Muhammad ibn al-Hasani kepada Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala. Di kitab kalian tuh ada alif lamnya enggak? Ibninya? Enggak ada. Nah, di dalam ilmu nahwu itu ketika ibnun diapit oleh dua isim alam, maka alif lamnya itu dihapus. Muhammad ibni al-Hasan, kan katanya ibnun, ya kan? Di Muhammad ibni al-Hasan, ibninya itu alifnya dibuang. Kenapa? Karena diapit oleh dua kalimat isim alam, Muhammad dan Hasan. Makanya li Muhammad ibni al-Hasan. Misalkan al-marfulah ki Helmi Abdul Mubin bin Abdul Mubin. Itu alifnya ada nggak tulisannya? Nggak ada. Kenapa? Karena diapit oleh dua isim alam, dua nama. Tapi kalau misalkan Ibnul Hasan, kita mengatakan Ibnul Hasan, berarti nanti di awalnya ada tulisan alifnya. Tuh, dia kaidah biar kalian tahu tuh. Li Muhammad bin Hasan. Kenapa alif lamnya itu dihilangkan? Karena asal katanya Ibnun, karena diapit oleh dua isim alam, yaitu Muhammad dan Hasan. Rahimallahu ta'ala. Allah tusannifu. Apakah tidak mengarang kamu? Jadi Syekh Muhammad bin Hasan itu pernah ditanya sama muridnya. Allah tusannifu, apakah tidak mengarang kamu? Kitaban pada kitab fi zuhud, di dalam zuhud. Wahai Ustadz, wahai Kiai Muhammad bin Hasan, apakah kamu tidak mengarang, tidak membuat kitab yang menjelaskan tentang zuhud? Itu pertanyaan dari pesantrennya. Qala menjawab siapa? Muhammad bin Hasan. Qala menjawab siapa? Muhammad bin Hasan. Kemudian belum jawab, sunaftu mengarang. Sunaftu mengarang saya, siapa saya kitaban pada kitab. Kitaban pada kitab fil buyui dalam jual beli.
Fil buyui, dalam jual beli. Beliau menjawab, saya mengarang kitab yang menjelaskan tentang jual beli. Maksudnya apa? Yakni menghendaki Syekh Muhammad bin Hasan. Yakni menghendaki Syekh Muhammad bin Hasan. Az-zahidu, adapun orang yang zahid, orang yang zuhud. Az-zahidu, adapun orang yang zuhud, itu man seseorang. Az-zahidu, adapun orang yang zuhud, itu man seseorang yataharruzu, yang menjaga. Itu yataharruzu, itu man seseorang yataharruzu, yang menjaga siapa man atau siapa orang, menjaga anis subuhati, dari beberapa subhat. Anis subuhati, dari beberapa perkara yang subhat. Wal makruhati, dan beberapa perkara yang makruh. Subhat itu belum jelas halal haramnya. Wal makruhati, dan beberapa perkara yang makruh. Fit tijarati, dalam beberapa berdagang. Fit tijarati, dalam beberapa dagang. Jadi gini maksudnya. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan pernah ditanya sama muridnya, "Alla tusanifu kitaban fi zuhdi?" Ustaz, antum pernah nggak membuat kitab yang menjelaskan tentang zuhud? Nah, beliau Syekh Muhammad bin Hasan menjawab apa? Saya mengarang kitab tentang jual beli. Maksudnya apa? Maksudnya tuh di dalam jual beli juga ada pasal penjelasan yang menjelaskan tentang zuhud. Apa itu? Az-zahidu man yataharruzu anis subuhat wal makruhat fi tijarah. Orang zuhud di dalam bab jual beli adalah orang yang menjauhi dari perkara yang subhat, perkara yang makruh di dalam berdagang. Jadi beliau itu tidak langsung menjawab, "Ya, saya buat kitab tentang zuhud," enggak. Tapi jawaban beliau, "Saya itu hanya membuat kitab yang menjelaskan tentang jual beli." Tapi di dalam kitab saya yang menjelaskan tentang jual beli, ada penjelasan tentang orang yang zuhud di dalam berdagang. Orang yang zuhud dalam berdagang adalah orang yang menjauhi, menjaga dari perkara yang subhat, perkara yang makruh. Itu. Wa kadzalika, dan begitu juga wajib menjauhi. Wa kadzalika, dan begitu juga wajib menjauhi. Ata yajibu, wajib apa menjauhi, apa menjaga. Yajibu, wajib menjauhi. Fisairil muamalati, di dalam seluruh beberapa muamalah. Fisairil muamalati, dalam seluruh beberapa muamalah. Muamalah itu transaksi. Fisairil muamalati, dalam seluruh transaksi. Wal hirofi, dan beberapa perbuatan, beberapa pekerjaan. Wal hirofi, dan beberapa pekerjaan. Begitu juga wajib menjauhi dari sifat subhat di dalam muamal dan pekerjaan. Jadi kalau kita transaksi, kita punya pekerjaan, maka wajib juga menjauhi dari perkara yang subhat ataupun perkara yang makruh. Wa kullu man, adapun setiap orang. Wa kullu man, adapun setiap orang, istagola yang sibuk. Istagola yang sibuk, siapa man atau siapa orang. Istagola yang wajib, istagola yang sibuk, siapa man, siapa orang. Bisain dengan sesuatu. Bisain dengan sesuatu. Minha, dari madkurat, minha, dari yang disebutkan. Minha, dari madkurat atau minha, dari yang disebutkan. Itu yuftarodu, diwajibkan. Itu yuftarodu, diwajibkan. Alaihi, atas muslim. Alaihi, atas orang aja. Alaihi, atas orang. Alaihi, atas orang. Apa yang diwajibkan? Ilmu taharruzi, ilmunya menjauhi. Ilmu taharruzi, ilmunya menjauhi. Ilmu taharruzi, ilmunya menjauhi minan anil harami, dari perkara yang haram. Anil harami, dari perkara yang haram. Fihi, di dalam sesuatu. Fihi, dalam sesuatu. Nah, ini ada kaidah nih. Wa kullu man istagola bisai'in minha yuftarudu alaihi ilmu taharruz anil haram. Setiap seseorang yang sibuk dengan sesuatu, berarti kita sibuk dengan pekerjaan kita. Contoh, saya itu sibuk dengan pekerjaan saya
sebagai seorang pedagang misalkan, maka wajib bagi saya yuftaradu alaihi ilmu taharuzi anil haram fihi. Maka orang tersebut wajib menjauhi dari perkara yang diharamkan. Contoh gini, kalian ini punya pekerjaan pedagang, ya kan? Sibuk berdagang, maka secara tidak langsung wajib bagi seorang pedagang untuk mengetahui tata cara bagaimana caranya dia itu bisa menjauhi dari yang diharamkan. Ilmu taharus, ilmu yang menjauhi dari perkara yang diharamkan dari pekerjaan tersebut. Kita punya pekerjaan pedagang, ya kan? Contohnya, berarti bagi kita wajib mengetahui ilmu taharuzi anil haram. Wajib mengetahui ilmunya sesuatu yang bisa menjauhi kita dari yang namanya diharamkan di dalam berdagang. Oh, dalam berdagang itu kita nggak boleh riba, kita nggak boleh curang. Nah, kita harus tahu tuh ilmunya tuh. Jadi seperti itu. Wakadzalika dan begitu juga wajib. Wakadzalika dan begitu juga wajib. Yuftaradu diwajibkan. Yuftaradu diwajibkan alaihi atas muslim. Alaihi atas muslim apa yang diwajibkan? Ilmu ahwalil qalbi, mengetahui keadaan hati. Ilmu ahwalil qalbi, mengetahui keadaan hati, minat tawakkuli dari tawakal. Minat tawakul dari tawakal, wal inabati dan kembali kepada Allah. Wal inabati dan kembali kepada Allah, wal khasyati dan takut kepada Allah. Wal khasyati dan takut kepada Allah. War ridho dan ridho kepada Allah. War dan ridho dengan Allah. Fa'inahu karena sesungguhnya mengetahui keadaan hati. Punya itu kembali ke ilmu ahwalil qalbi. Fa'inahu karena sesungguhnya mengetahui keadaan hati. Fa'inahu karena sesungguhnya ilmu ahwalil qalbi atau karena sesungguhnya mengetahui keadaan hati itu waqi'un terjadi. Itu waqi'un terjadi fi jamil ahwali dalam seluruh beberapa keadaan. Itu waqi'un terjadi fi jamil ahwali dalam seluruh beberapa keadaan. Yang terakhir, kita ini juga wajib mengetahui tentang keadaan hati dari tawakal. Tawakal itu apa? Idharul ajzi. Jadi menampakkan ketidakmampuan, wal i'timad alal ghairi, dan menyandarkan kepada selain kita, yaitu kepada Allah. Wajib mengetahui tentang tawakal, inabah, kembali kepada Allah, takut, ridho kepada Allah. Kenapa? Karena perkara tadi, mengetahui keadaan hati itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Wasaraful ilmi la yafa'ala hadin idh huwa muhtasun bil insaniyah ilahuna wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.